Zadul Muslim, Journey to Jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hayyakumullahu jami'an, ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullahu ajma'in. Kita lanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji kitab Mukhtasar Kitabil Ilmi. Pada pertemuan yang lalu telah kita selesaikan, telah kita tuntaskan muqaddimah yang dibawakan oleh penulis, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi. Maka pada pertemuan kita kali ini kita akan masuk al-babul awal, bab yang pertama. Silakan dibuka di halaman yang kelima, di mana di bab yang pertama ini penulis berbicara tentang ta'rifil ilmi wa fadlihi wa hukmi talabihi, tentang definisi ilmu, kemudian keutamaan ilmu dan hukum menuntut ilmu. Wa fihi thalathatu fusulin. Di bab yang pertama ini ada 3 pasal pembahasan. Al-faslul awwalu ta'riful ilmi. Pasal yang pertama berbicara tentang definisi ilmu. Al-faslul tsani fadhailul ilmi. Pasal yang kedua berbicara tentang keutamaan ilmu. Dan al-faslul tsalits, pasal yang ketiga, penulis akan berbicara tentang hukmu talabil ilmi, hukum menuntut ilmu. Kita masuk pasal yang pertama. Silahkan dibuka, ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, halaman yang ke-6. Al-faslul awwalu ta'riful ilmi. Pasal yang pertama tentang definisi ilmu. Berkata penulis, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi, al-ilmu lughatan naqidul jahli. Ilmu secara bahasa merupakan lawan kata dari al-jahlu, kejahilan. Wa huwa idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Adapun ilmu secara istilah, kata para ulama, ilmu adalah idraku syai', mengetahui sesuatu, ala ma huwa alaihi, sesuai dengan hakikatnya, idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang bersifat pasti. Di sini ada 3 poin yang hendaknya kita perhatikan. Jadi ilmu itu adalah mengetahui sesuatu, idrakus syai'. Maka lawan dari kata mengetahui sesuatu adalah al-jahlu, ketidaktahuan. Adapun poin yang kedua, seseorang dikatakan berilmu tatkala dia mengetahui sesuatu ala ma huwa alaihi, sesuai dengan hakikatnya. Adapun seseorang mengetahui sesuatu namun bertentangan dengan hakikat yang sebenarnya, maka bukan ilmu namanya. Itu bukan ilmu. Imma al-wahmu, imma al-jahlu. Kemudian poin yang ketiga, di antara definisi ilmu adalah idrakan jaziman. Seseorang dikatakan berilmu tatkala dia mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya, dengan pengetahuan yang bersifat pasti. Maka di sini para ulama membagi tingkatan-tingkatan ilmu ke dalam 5 bagian yang disebut dengan istilah maratibul idrak, tingkatan-tingkatan ilmu. Tingkatan ilmu yang paling tinggi adalah al-ilmu atau al-yaqin. Dan telah kita definisikan tadi ilmu itu apa? Idrakus syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya, dengan pengetahuan yang bersifat pasti. Kemudian tingkatan kedua di bawah ilmu itu ada namanya adh-dhann. Ada namanya adh-dhann atau persangkaan. Di mana seseorang mengetahui sesuatu namun tidak sampai 100%.
Dia tahu sesuatu, namun dia tidak yakin secara 100%. Adapun tingkatan yang ketiga, itu namanya asyak. Asyak secara bahasa artinya keraguan. Di mana seseorang mengetahui sesuatu, namun dia tidak yakin. Kemungkinan benar dan salahnya itu berimbang. 50%, 50%. Kalau adzan tadi, kemungkinan benarnya lebih besar daripada kemungkinan salahnya. Kalau asyak, maka kemungkinan benar dan salahnya berimbang. 50-50. Kemudian tingkatan yang keempat adalah al-wahmu. Al-wahmu ini lawan dari adzan. Kalau adzan itu kemungkinan benarnya lebih besar dari kemungkinan salahnya, maka tingkatan yang keempat al-wahmu, kemungkinan salahnya lebih besar daripada kemungkinan benarnya. Kemudian tingkatan yang paling rendah dari maratibul idrak adalah al-jahlu, yakni ketidaktahuan. Ketidaktahuan. Maka ikhwani fillah jazakumullah, dari sini tatkala kita membahas tentang ilmu, maka ilmu secara asal adalah seseorang mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya dengan pengetahuan yang bersifat pasti atau al-yaqin. Nah, wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan poin selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.